aja untuk buat pemula. Kalau mau nyari bibitan teliti lah gitu. Teliti lihat dari badan, kaki segala macam. Jangan asal-asal murah tembak-tembak aja, janganlah. Kedepannya yang nyesel kayak saya. Dalam ngarit semuanya ini kita harus belajar dari Mas Arif berkaitan dengan pemula, dengan berkaitan dengan kesulitan dan kendala yang dialami. Mas Arif, Iya. kemarin itu kan ngalami kesulitan dan kendala berkaitan dengan penjualan. Iya. Itu gimana? Untuk periode pertama itu bibitan luar biasa ya. Udah bibitan harga yang cukup tinggi. Kemudian harga jualnya juga nggak terlalu nggak terlalu besar. Jadi dibilang sangat tipis lah untuk pemula itu. Kalau Kerasa bener baru pemula ini. luar biasa. Maksudnya kerasanya itu untuk di harga bibitan itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa mahal. Saya. Apa namanya? Ini kan untuk pengetahuan pemula ya. Ya. Yang mengambil sikap untuk dipenggemukan. Kemarin itu berapa kali tawar-menawar untuk harga ketika kambing yang kemarin ini? Berapa hari ya? Berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan? 3 bulan. 3 bulan kemarin ini yang udah dibongkar. Oh, 3 bulan, sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Itu kan ngalami kesulitan. Dan Warna. sempet tak bantu carikan Iya. pedagang kan. Iya. Itu berapa kali penawaran biar semua pemirsa tahu sih. Untuk periode pertama itu saya berapa kali ya? 4 apa 5 kali tuh Yang waktu itu. nawar. Yang nawar. Yang pertama nawar berapa? Yang pertama nawar itu cuman 12,5. 12,5. Terus Terus yang kedua? naik lagi 13. Yang ketiga pun sama. Masih tetap saya tahan. Terus waktu itu orang Ya anggaplah udah nggak usah sebutkan orangnya. itu orang itu sekitar yaudah dinaikin cuman nambah 25.000 dari 13 cuman berani 13,25. Masih saya tahan. Kemudian ujungnya yang terakhir itu memang ya lumayan itu kan, masih saya kekeh di situ. Karena untuk lihat kos pakan segala macam dan kondisi bahan juga bagus, berarti saya berani nahan. Jadi saya tahan, saya sabar untuk alhamdulillah sih dapat harga 15-an. 15 kemarin. Dari berapa ekor kemarin jumlah? Dari 12 ekor. 12 ekor. Iya. Dapat harga 15 itu, kemudian selama 3 bulan dihitung pakan dan dihitung biaya modal, sisa berapa? Untuk 3 bulan itu sekitar dapat tumpangan 4 juta. 4 juta? Ya. Bersih? Bersih itu. 4 juta ya? Iya. Dari 10? Dari 12 ekor. 12 ekor 4 juta selama 3 bulan. 3 bulan lebih itu. 3 bulan lebih itu. 4 bulan ya? 4 bulan. Harus 4 jujur bulan, kita ya. Terus 4 bulan. Ini Mas Arif, apa yang dialami kemarin di saat-saat ini kan baru kambing kedua kali ngisi ya? Iya. Ini ngisi dapat berapa ekor? Ini kemarin dapat 15 ekor. 15 ekor. Nah, yang kemarin itu kendala apa lagi yang terberat? Penjualan. Terus gimana resikonya? Untuk yang periode kedua itu kendalanya pertama masih tetap di bibitan. Di bibitan. Ya. Saya punya inisiatif buat nyari sendiri ke petani-petani keliling nyari, pun harga masih tinggi gitu. Kadang-kadang nemuin yang harga memang miring. Cuman itu kayak sebuah nemuin emas lah aja. Jadi jarang banget nemuin kayak gitu. Itu cuman 1 orang aja di harga yang paling. Yang lain luar biasa. Itu aja saya sampai di luar daerah nyarinya aja. Buat untuk nyari 1 ekor 2 ekor. Untuk nyari 1-2 ekor aja sampai luar daerah. Bukan di lingkungan. Kalau di lingkungan pertama bibitan jarang. Yang kedua ada pun sekali ada mahalnya luar biasa. Yang ketiga udah jarang, mahal, kondisi bibitan itu kacang lah, bisa dikatakan kacang ataupun kondisinya bisa dibilang
kurang lah gitu loh, kurang bagus gitu loh. Di situ makanya di situ yang benar-benar nguras pikir ini mau gimana, ngolahnya gimana lagi, ini apa mau beralih lagi atau gimana. Sempat nemuin kendala di situ, mau berpikiran apa mau di sistem ngebok apa betina ya murah, cuman untuk kayaknya kalau untuk di kos pakan dia lebih banyak makan pasti kan gitu kan. Jadi masih mikir konsultasi ke sana ke sini tapi ujung-ujungnya ya nemuin bibitan lagi, nyari lagi lah bibitan aja lagi gitu. Kalau diomong awalnya merasakan rencana untuk penggemukan itu awalnya enak nggak sebelum terjun langsung? Berpikirnya enak atau susah? Untuk awal pikirannya enak karena kita belum benar-benar nemuin apa titik apa ya, nemuin masalah gitu loh. Ternyata kita jalanin ternyata banyak banget masalahnya di situ. Berat memang berat, luar biasa. Ujiannya berat sekali. Berat banget ujiannya. Tidak semanis bayangan. Nggak semanis kalkulasi. Oh kita bibitan sekian, terus ongkosnya sekian, untungnya sekian. Nggak seperti itu ternyata. Nggak seperti itu nggak seperti itu. Ternyata kita kondisi bibitan juga. Kadang nemuin bibitan, iya kita masih kecil, kita belum kelihatan ini bagus atau enggak gitu. Ternyata perkembangan udah kita kasih pakan, udah masih segitu-gitu aja. Perkembangan nggak maksimal. Perkembangan nggak maksimal. Obat udah kita supply, mau apa obat apa kayak apa B kompleks kita suntik, vitamin yang lain untuk pengobatan yang kalau sakit, semuanya udah ada. Semuanya semua terlengkapi. Nah, cuman masih aja gitu loh. Masih. Jadi kita sortir lagi nih mana-mana yang bagus, yang perkembangannya lebih cepat. Terus yang mendingan apa yang kurang kita sortir lagi gitu. Sortir nanti disortir dijual apa gimana? Kita sortir jual lagi. Jual gitu lagi. Kalau ganti. Jadi cari yang bagus lagi. Berapa sortir bisa diprediksi? Umpamanya beli sekarang ya ini ya. Ini mau disortir 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan harus dijual. Kalau udah sortiran mungkin ya kita pertama kalau buat sortiran kita pisahin yang bagus-bagus dulu. Kalau memang yang penting masih ketemu mungkin untuk yang besar kita bisa kasarnya ngomong 100.000 kita ambil setengahnya. Kalau yang kurang bagus lah gitu loh. Soalnya kalau ntar diurut-urutan rata-rata yang bagus kalah, nggak sebanding gitu loh. Harga jualnya malah nimpah yang bagus gitu loh. Kalau ini kemarin dapat root berapa dikalkulasi? Karena kemarin saya cukup sabar ya, itu urut-urutan sekitar 850. Ini sudah berapa bulan? Ini udah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ini sebenarnya masih nambah. Mau nambah ini? Mau nambah. Berapa ekor lagi? Ya sekitar 5 atau 6 ekor lah. 5 gitu. Tahun. Tapi ini kan dapatnya sekali lagi tidak sekaligus. Enggak. Kalau dihitung biaya nyari sampai jauh, ongkos bensin, ongkos macam-macam dihitung enggak? Tetap dihitung. Tetap dihitung. Dihitung. Kita bensin berapa? Kalau bensin lah, kalau transport untuk uang pribadi seperti kayak makan atau enggak saya hitung. Enggak dihitung. Enggak dihitung. Itu selama perjalanan nyari itu. Enggak. Cuman tetap saya ongkos perjalanan aja seperti kayak bensin aja dan rokok lah ya. Rokok aja gitu aja sih. Kalau ini komposisi makan apa aja? Masih sama daun singkong, terus saya bikin bisa dikatakan fermentasi konsentrat bikinan sendiri sebenarnya. Apa bikinan sendirinya? Pertama onggo, terus bungkil kopra, itu untuk onggo 1 ton, kopranya 2 kintal. Terus jenjet itu pakai 2 kintal. Terus habis itu saya kasih premik, itu premik itu saya kasih 5 bungkus. 5 bungkus itu 5 bungkus, 1 bungkus untuk sekitar 2 kintal. 1 bungkus 2 kintal saya kasih 5. Terus saya taburin ke atas, saya kasih terpal gitu, saya ratain, terus saya siram pakai E4 campur tetes. Udah setelah itu saya taruh plastik. Taruh plastik yang mana? Ya, yang ini. Ini konsentrat buatan sendiri. Coba sih dibuka bisa ini nih, yang ini nih. Ini sisahan sebenarnya yang campuran jenjet udah habis. Ini sisahan yang onggo sama udah nggak ada udah nggak ada jenjetnya. Ini bagus ini barunya baru jadi ini.
Jadi kalau onggo ampas singkong 2 ton. Onggo 1 ton. Oh, 1 ton. Harga 1 ton berapa? 1 ton 300 waktu itu. 300.000. Itu yang cepet. Terus bungkil sawitnya 2 Bungkil kintal. 2 kintal itu 900 per kintalnya 450. 450. Terus premiknya per bungkus? Premiknya per bungkus 30.000. 30.000 kali 5 gitu ya? Kali 5. Terus tetes tebunya? Tetes tebunya saya satu drigen sih itu. 30 liter. Ya, 30 liter. Untuk semua itu habis? Enggak semua. Itu sekitar saya pakai 3 ember ini. 3 ember ini Ya. untuk campuran semua. Terus apalagi tadi? Jenjetnya Jenjet 2 kintal. 2 kintal itu. 1 kintalnya berapa? 1 kintalnya 170. 170. 170. Untuk makanan kambing ini. Makan Nah, kambing. kalau silase daun singkongnya Silase daun singkongnya 220 per plastik. per plastiknya. Ya. Per plastik itu sekitar tinggi 2 meter ya. Ya, tinggal 2 meter. Nah, untuk campuran makan, ini kan ini sudah dicampur semua ya, Udah. kecuali yang dipisah daun singkong Daun ya. singkongnya aja. Nah, daun singkong berapa, campuran tadi konsentrat buatan berapa? Untuk Untuk kambing 12 ekor ini ya. saya untuk 12 ekor itu segini ya. Untuk konsentratnya saya paling segini itu rata. Mungkin bisa dibilang 1 ember lah. 1 ember Besar. besar. Ember besar itu 1, terus daun singkongnya 1. Saya ngasihnya pertama konsentratnya dulu. Habis itu saya taburin pur. Saya tunggu paling sekitar setengah jam sambil ngabisin purnya, baru saya aduk pakai daun singkong. Gitu. Biar Daun singkongnya berapa? daun singkongnya segini juga. Sama satu Tapi lawan satu musuh satu. ya, satu sama Tapi satu. daun singkongnya dilebihkan. Lebih Ki. Kalau yang konsentrat diperes. Iya. Nah, itu untuk sekali pemberian makan. Iya, untuk sekali pemberian makan. Tapi kalau siang itu udah nggak pakai konsentrat saya. Pakainya apa? Pakai daun singkong aja. Sore? Sore baru kayak pagi. Kayak pagi. Kalau segini ini perkiraan berapa kilo? Segini berapa kilo ya? Sekitar 4 kilo kali. 5 kilo. Ya? Ini 5 5 kilo ya? 5 kiloan. 5 sekali makan berarti untuk 10 ekor, 12 ekor ya. Itu campur itu berarti anggaplah itu semuanya total 15 kilo lah ya. 15 kilo. Sekali makan untuk 12 ekor. 12 ekor berarti 1 kilo lebih ya. Iya. Sekali makan. 3 kali makan berarti per hari kambing ini 3 kiloan lebih. Lebih. Satu ekornya. Kalau siang kan cuma daun singkongnya aja. Daun singkong. Oh, daun singkong. Jadi saya nggak pakai konsentrat lagi gitu. Berarti standar rata-rata per hari bisa 2 kilo sampai 2 kilo lebih dikit gitu ya. Per ekor. Karena saya nggak apa ya. Karena pakan saya bikin sendiri, nggak kayak tahun kemarin periode pertama saya konsentrat semua beli, maksudnya terima jadi. Ini saya bikin sendiri, jadi lebih hemat lah di situ. Lebih selisih murah berapa? Selisih waktu itu kalau saya hitung-hitung itu selisihnya 1:1. Jadi kalau konsentrat saya beli terima jadi itu 2 juta, itu kalau saya bikin sendiri 1 juta, selisihnya 1 juta sendiri. Selisihnya? Selisihnya 1 juta sendiri. Kalau garam buat apa? Kalau garam buat campuran minum, saya kalau minum ditaruh di mana minum? Minum saya taruh ember, terus saya kasih gula merah. Kalau gula merah, habis itu kasih. Gula merahnya seberapa untuk 1 ember? Untuk 1 ember saya kasih 2 buletan. 2 buletan. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Oh, yang kecil. Yang kecil. Terus kasih berarti E4. 100 graman lah ya. Kasih E4 sama kasih E4 satu tutup botol. Satu tutup botol segini udah udah gitu aja. Garamnya? Garamnya untuk 1 ember nggak ngira-ngira aja sih sebenarnya. Kira-kira. Nggak terlalu patokan sekian enggak. Kambing beli cari ke desa-desa sampai lama ini ngalami ngedrop nggak? Untuk ngedrop pastilah. Pasti, terutama buat ngedrop itu pertama mencret, pasti itu. Mencret. Ditanggulanginya apa? Tanggulanginya kita pakai ramban. Sama itu tisonil. Apa itu? Obat mencret. Obatnya udah habis sih. Saya pakai bentuk suntikan. Cair apa? Suntikan. Oh, suntikan ya. Karena untuk awal-awal pertama
saya perhatiin untuk bibitan yang kecil itu, pertama makan dia belum mencret, tapi kalau udah mulai suka sentrat, terus mulai suka daun singkong, itu mencretnya luar biasa. Makanya ditanggulangi pakai itu gitu loh. Berapa hari mencret? Berapa hari ya? 2 hari apa waktu itu sampai ketahuan bukan ketahuan sih, kelihatan mencretnya itu 2 hari. Terus saya suntik itu, alhamdulillah paling 3 hari udah anu lah, Nggak mencret. udah nggak mencret. Terus selain mencret apa lagi? Mencret terus pilek. Oh, Pilek itu sering banget pilek. Ini juga kadang-kadang masih suka pilek gitu. pilek diobati apa? Saya nggak kasih minum aja. Nggak kasih minum? Nggak kasih minum aja, udah gitu aja. Cukup ini aja? Cukup apa ini nggak aja. haus? Konsentrat ini kan sifatnya panas. Iya, ya nggak apa-apa untuk sementara sehari aja. Besok ya dikasih. Jadi nggak terus monoton sampai berhari-hari, nggak. Kita kasih jeda 1 hari kasih, 1 hari nggak, 1 hari gitu aja gitu loh. Biar buat minimin apa, nggak terlalu, kalau kita kasih tiap hari tambah parah, kadang-kadang sampai kasihan gitu loh. Batuk aja langsung keluar apa ingusnya, lendirnya. Terus apa lagi? Kedua ya pasti gudik lah. Kalau gudik nggak terlalu udah tahu caranya, lama-lama udah paham lah. Oh gitu, suntikan lagi rutin setiap bulan sekali gitu. Sebulan sekali disuntik? Suntik apa aja sebulan sekali? Pertama itu tisinol. Awal datang? Awal datang itu pasti LA. Kedua itu selang berapa hari? Seminggu. Seminggu. Satu minggu. Minggu pertama antibiotik itu ya. Antibiotik LA. Kedua gudik. Ketiga kita kasih obat cacing. Keempat itu udah mulai kelihatan kalau ada mencret-mencret. Itu udah kelihatan, udah saya perhatiin itu rata-rata kalau udah hampir 1 minggu udah kelihatan mencret. Udah tisinol. Oh gitu. Iya ya. Terus gini Mas Arif. Dari pengalaman beratnya di awal, belajar mencari kambing sendiri. Kemarin mencari kambing pemula lagi ya. Nggak tahu kambing, tahu-tahu asal kambing beli gitu kan, nggak tahu milih gitu kan. Apa pengalaman yang bisa dibagi? Untuk periode yang kedua ini, untuk pemilihan bibit itu memang luar biasa, karena saya ini punya inisiatif. Waktu itu bibitan luar biasa, itu sampai hampir 1 juta. Kemudian saya punya inisiatif buat cari sendiri sampai di luar daerah. Saya masih awam ya, jadi kelihatan bibit belum kelihatan. Yang umuran mungkin 4 bulan atau 5 bulan itu belum kelihatan ini mana yang kacang, ini mana yang bakalan perkembangannya bagus, mana yang enggak, belum terlalu kelihatan saya. Jadi ada berapa ekor waktu itu? Ada 4 ekor saya. Dari 15 ekor, ada 4 ekor itu ternyata kacang. Dan 3 ekor kacang, terus yang satu dia bukan kacang, cuman buat perkembangan kok yang lain udah pada besar, dia masih sama aja segitu-segitu. Ada yang bilang memang ini bibitannya memang seperti itu. Dia nggak mau gede gitu loh. Cuman bulat aja. Kalau untuk pembesaran ini nggak masuk gitu loh. Masuknya bukan kacangan, tapi dia masuknya kacangan karena nggak mau gede gitu loh. Di situ ada beberapa sih gitu loh. Sekarang juga masih ada gitu. Cuman di situ wah, buat pengalaman aja. Kalau buat pemula, kalau bisa cari temen atau bawa temen atau apa yang benar ngerti bibitan ini calonnya bagus atau enggak. Mahal-mahal sedikit nggak apa-apa. Daripada yang pengalaman saya dari 15 ekor saya jual 3 itu karena memang kalau saya paksain saya rugi di kos pakan gitu loh. Yang lain udah pada besar itu masih segitu-gitu aja. Itu buat pemula kalau mau nyari bibitan teliti lah gitu. Teliti dilihat dari badan, kaki segala macam. Jangan asal-asal murah, tembak-tembak aja janganlah. Kedepannya yang nyesel kayak saya. Nah, ini kan kandang semua sudah pengebokan ini. Ini total berapa kandang? Total 32. 32 awal belum terisi semua. Belum terisi semua. Kedua ini belum sama. Belum. Belum juga. Belum mampu. Belum mampu. Nah, ada nggak terbesit pemikiran perbedaan antara pengetahuan ini pengalaman ya untuk pemula ya, antara penggemukan dengan breeding, atau pingin duanya atau memang pingin ganti beralih? Kalau lihat situasi sekarang ya, mungkin saya pikir wah
kalau mau lebaran haji seperti ini, itu mungkin harga bibitan bisa murah. Ternyata bukan sebaliknya, malah lebih tinggi lagi. Gitu. Bibitan bukan yang kemarin bisa dikatakan harga 800 atau bisa nyampe 85 gitu. Sekarang bisa nyampe 900, 1 juta lebih bahkan gitu loh. Malah untuk di harga-harga yang besar seperti harga 13 atau 15 itu stabil gitu. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Makanya, kenaikan sama sekali nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi harga 15 tetap utuh, 13 utuh, 16 5 tetap utuh. Iya, tingginya besarnya tidak ada perubahan. Bahkan yang kecil malah harga naik banget gitu. Yang kayak gini nih. Iya. Kemudian makanya saya inisiatif kayaknya saya ingin beralih ke breeding sebenarnya. Nggak apa-apa saya ngarit gitu loh, buat ngurangin kos pakan juga kan. Pingin beralih ke breeding. Mungkin kalau buat pemula, kalau bisa breeding aja dulu sambil belajar. Ya nggak usah banyak-banyak gitu loh. 3 atau 4 atau 5 kan kalau untuk pajekan bisa minjem atau nyewa gitu loh. Tapi benar-benar pilih kualitas babonan indukan yang bagus lah. Mungkin kalau untuk periode ini saya bongkar, mungkin saya ingin beralih ke breeding atau enggak penggemukan untuk yang perempuan gitu loh. Tapi siap pakan jangan kalau serba beli pasti nggak ketemu. Ngerasa berat bener untuk di penggemukan. Saya ngerasain berat banget. Berat banget. Untuk ini berat banget. Berat. Berat. Serius berat. Tidak semanis bayangan. Enggak. Tidak semanis di YouTube. Enggak semanisnya YouTube. Realnya ternyata luar biasa beratnya itu tadi. Petani pun sekarang udah tahu, wah harga mahal. Malah kadang-kadang kita nyari ke petani, harganya jauh lebih tinggi daripada pedagang. Luar biasa. Waktu itu saya pernah daerah mana itu? Harga mungkin itu bisa dikatakan kalau bahasanya itu petotan. Petotan minta 1 juta. Ya saya cuma geleng kepala gitu loh. 1 kepala. Mungkin kalau untuk Rambon nggak apa-apa. Itu kacangan. Ngelihatnya udah nggak tega saya. Minta 1 juta. Bisa kurang-kurang paling 25 kalau nggak 50. Saya udah angkat tangan ini. Ini cerdasnya peternak sekarang ya? Iya. Jadi penggemukan itu selalu butuh bibit. Sekarang waktunya peternak yang minta harganya mahal. Dulu selalu peternak yang harganya dikasih murah. Luar biasa. Berarti ada manfaatnya media sosial juga untuk peternak. Mau jujur-jujuran loh. Beda dengan penggemukan ya, kayak gini ya, kan butuh selalu bahan ya. Kalau peternak kan punya 1, 2 ekor, 4 ekor kan gitu. Efek hasil dari media sosial kayak YouTube ini di peternak ini positif atau negatif? Bisa dikatakan ya jujur aja. Menurut saya sih untuk belum terlalu ya. Kalau saya sih agak kurang menurut saya. Agak kurang gimana ya? Jadi kalau buat petani biasa itu tahu dari YouTube, harga mahal seumpama. Dia naikinnya nggak kira-kira gitu loh, nggak masuk akal gitu loh. Lihat kondisi, terus jenisnya atau apa, dia nggak pikiran segitu. Intinya sekarang, bibitan orang-orang pengembok lagi butuh pembibit bibit nih, harga setinggi harga pasti mahal ini. Jadi ngasih harga nggak sewajarnya gitu loh. Nggak sewajarnya. Yang penting tahu mahal gitu aja. Tapi kita mahal juga lihat kondisi. Oke, kita mahal nggak apa-apa. Cuman lihat kondisinya, jenisnya apa, yang penting bukan kacangan, terus sehat atau enggak, betotan atau enggak, resikonya gitu loh. Enggak, maksud saya ini kan jujur ya. Ini benar. Sekarang itu peternak selalu minta mahal. Ini efek positifnya dengan sosial media itu menurut Mas Arif di penggemukan merugikan. Karena peternak selalu mengikuti YouTube. Mengikuti YouTube. Karena jadi sehingga harganya tahu mahal. Kalau dulu nggak tahu YouTube, murah-murah. Masih murah-murah. Jujur aja. Sebenarnya sih ada sisi positif, negatifnya ya. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Cuma kan petani dia ngasih harga mahal tapi nggak tahu proporsional
kondisinya standarnya seperti apa, bibitnya seperti apa, yang dibutuhin makannya seperti apa. Jadi asal tembak aja gitu. Asal tembak. Kadang saya geleng kepala, ya Allah mbah. Ya kadang-kadang saya geleng kepala gitu. Walaupun baru pertama kali keliling ya? Iya baru pertama kali keliling. Berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu saya lihat di telepon, Mas ini ada 2 ekor gitu. Saya langsung meluncur ke sana, saya lihat. Udah lihat saya sebenarnya nggak mau nanya harga, ya udah terlanjur ke situ. Saya ya udahlah berapa mbah gitu kan, minta 2 juta. Ya Allah, sebenarnya dari datang ngelihatnya aja saya udah nggak berani ngambil gitu loh. Buat mbah itu mbah ya Allah, kata ya udahlah saya nggak berani. Beraninya berapa, saya nggak berani, tetap nggak berani. Mau dikasih harga 700 apa 600 aja nggak berani, karena lihat kondisinya aja nggak memungkinkan gitu loh. Jadi asal nembak aja, taunya mahal ya udah mahal aja. Kalau Mas Arif, saya ini tadi udah ngobrol banyak hal. Saya juga menyarankan, ini kan sudah sayang penggemukan ya, penggemukan sudah belajar ini walaupun 2 periode, dan ini kandang semua sekatnya sekat penggemukan semua kan ini. Iya. Ya kalau bisa, kalau nanti mau breeding, penggemukan tetap dipertahankan, breeding dicoba 1, 2, 3 indukan. Nanti lihat situasinya, artinya feel-nya kemana, rasa kita mau kemana. Jadi jangan kemudian, saya takut bahwa Mas Arif putus asa di penggemukan, walaupun memang penggemukan mau tidak mau memang sangat kecil kan ya keuntungannya, tapi lebih cepat waktunya ketimbang di breeding lama. Orang mau menghasilkan itu pasti tidak mungkin 1 bulan 2 bulan, tapi hitungan stabil breeding itu adalah di atas 1 tahun. Iya pasti. Jadi coba beralih dua-duanya difungsikan, nanti bisa saling menopang, dari hasil breeding bisa dibesarkan dan digemukkan. Mungkin untuk kalau untuk inisiatif saya sendiri pribadi ini, saya tetap suatu saat bakalan breeding. Nah, cuman untuk sekarang ini lihat kondisi ini, kalau ini bongkar mungkin saya beralih ke penggemukan betina. Pinginnya itu betina. Padahal betina itu lebih tipis harganya. Harganya lebih tipis memang. Tapi makannya lebih banyak juga loh. Makannya lebih banyak.